Men, ini gimana cara apa ya? Ini bolulu atau apa ya? Oke, kita mulai ya. Udah libur berapa lama ya? Ya lumayan lah ya. Kemarin juga lumayan asik kali ya harusnya ya dengan trading hold-nya IHSG ya. Nah, kalau teman-teman gini, kita hari ini em, berkenalan dengan beberapa data ya. Data yang kita mau lihat itu adalah data mengenai tarif em, tarif apa ya? Tarif balasan dari ekspor import yang dikenakan Trump ke hampir semua negara ya. Semua negara kecuali dua, yaitu Rusia sama Korea Utara kalau saya tidak salah ya. Ya kalau cuma dua itu doang yang dia tidak kenain tarif. Kenapa? Karena udah banyak sanksinya ya. Oke, nah sekarang teman-teman lihat tabel ini. Bagaimana kita membacanya? Jadi tujuan Trump itu kan katanya itu adalah untuk biar perdagangan mereka adil gitu ya. Jadi apa kita ekspor ke US ya sekian. Nah, barang US itu juga harus bisa diekspor ke kita sekian. Itu kan sebenarnya tidak mungkin terjadi ya. Ya, kadang-kadang kan kita nggak butuh barang-barang mereka kan. Barang mereka kan mahal sekali kan. Nah, sedangkan dia memaksa kita untuk menerima barangnya dia. Lo ambil contoh gini lah ya. Kayak kita ambil contoh contoh gampang lah ya kan. Kita banyak kaum mendang-mending kan. Mobil listrik aja. Lu mau beli Tesla atau beli BYD? Ya, nah, kalau lihat harganya, oh gue mendingan beli BYD gitu kan. Terus kalau misalnya lihat apa ya soal dealernya dan lain sebagainya kan, Tesla kan hampir boleh mah nggak ada ya. Yang sedangkan BYD, Wuling, apa segala macam itu udah banyak kan. Jadi artinya after service-nya lebih terjamin lah dibandingkan dengan si Tesla kan. Nah, Nah, si Trump itu maksudnya gitu ya. Jadi ya udah lu Tesla boleh masuk ya. Sebenarnya kita juga tidak melarang kan Tesla untuk masuk ya. Termasuk barang-barang mereka untuk masuk ke Indonesia juga tidak ada larangan kan. Ya, nah cuman yang jadi masalah adalah Trump mencoba untuk mengepres semua negara untuk menerima hal seperti itu. Karena itulah makanya teman-teman lihat tarifnya. Ada yang kena sampai berapa? 88%. Ada yang kena sampai 95%. Nah, bagaimana dia menghitungnya? Ternyata ada rumusnya dia menghitung itu. Nah, rumus dia menghitung itu adalah berdasarkan berapa banyak yang apa kita ekspor ke mereka dan mereka ekspor ke kita, kita import dari mereka. Jadi semakin sedikit kita import dari mereka, maka dia akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Jadi kayak misalnya Sri Lanka. Sri Lanka 88%. Artinya import Sri Lanka dari US itu sedikit sekali. Karena itulah makanya dikenain tarif yang sangat tinggi. Sama kayak teman-teman lihat kayak Kamboja atau Vietnam deh. Ya, Vietnam itu mengimpor barang dari US itu sedikit sekali makanya dikenakan tarif 90%. Termasuk Cina. Ya iyalah barang-barang kan semua dari situ ya. Ya hampir boleh bilang kita bilang made in China di mana-mana kan. Nah, itu kurang lebih yang dasar-dasar perhitungan sehingga Indonesia itu kena tarif berapa? 32%. Kenapa? Karena impor kita dari US itu cuma sedikit, makanya dikenakan kenaikan tarif sampai 64%. Oke? Itu hitungannya ya. Jadi artinya kalau bermain fair ya nggak fair juga ya. Lu ambil contoh ada satu contoh misalnya kayak Laos misalnya. Itu Laos kan hampir boleh memang masih di level negara miskin lah ya. Ya. Nah, negara miskin ini lu paksa dia untuk import dari US. Kira-kira siapa ya pengusaha US yang mana atau mungkin pengusaha Laos yang mana yang mau import barang dari US. Kemudian dijual di Laos. Kira-kira fair nggak dikenain tarif seperti itu? Ya kan itu jadi apa ya? Kalau kita mau katakan jadi akhirnya tarif ini jadi mengada-ngada ya. Betul ya? Nah, cuman memang ada beberapa negara kayak misalnya Vietnam deh. Ya kan semua negara mengirim utusan ke US untuk negosiasi kan agar tarif ini bisalah dipertimbangkan. Bahkan Vietnam sampai bilang apa? Dia menolkan semua barang-barang yang dari US.
Jadi tarifnya itu masuk pajak itu nol. Tapi Trump nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena itu tadi yang diimpor itu sedikit, sedangkan yang diekspor ke US itu gede banget. Itu artinya ya kalau lu lihat dari tarif itu berarti cuma 10% doang yang diimpor oleh Vietnam. 90%-nya itu diekspor semua ke US. Gitu kan ya. Makanya walaupun lu nolin, Trump nggak mau. Nah, itu sama halnya dengan pembicaraan dia dengan Perdana Menteri Jepang. Kalau teman-teman ikutin ya. Kan Trump bilang gini ya, ya mobil lu masuk ke gua banyak gitu kan. Sedangkan mobil gua lu kayaknya nggak masuk ke situ. Itu bukan masalah tidak mau masukin kan ya. Betul nggak? Ya, lu masukin ke Jepang. Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, itu hampir berdua semua di situ ya. Nah, kalau lu jadi orang Jepang, lu beli mana? Ya, kemampuan lu jauh lebih besar membeli barang-barang lokal atau barang yang import ya. Berarti yang barang kayak misalnya Tesla, Land Cruiser, Land Rover ya. Land Rover kan dari US ya. Kemudian ada namanya General Motor itu kan dari US kan. Nah, barang-barang ini kan ya nggak tahu ya, teman-teman kalau tahu mobil pasti gimana ya? Ini mah cuman akhirnya cuman gaya doang kan. Ya kan? Jadi bagaimana lu mau melakukan yang namanya fair trade ya agar barang-barang lu bisa masuk ke negara-negara lain kemudian apa ya gua import 50 maka lu harus ekspor 50 kayak gitu ya ya itu benar-benar akhirnya jadi ya jadi bahan lelucon di pasar gitu cuman dengan dikenain tarif ini itu menjadi masalah ya masalah kenapa karena US ini ternyata menyumbang buat eh, perdagangan dunia itu hampir 30-40%. Ya, 30-40%. Indonesia saja, coba kita lihat datanya yang mana. Indonesia saja itu mengekspor ke US itu sekitar 28,1 miliar US dollar. Jadi itu yang diekspor tahun 2024 ya. Ini data 2024. Terakhir itu adalah 28,11 miliar dan itu cuman sekitar 0,85% import total importnya US. Yang gedenya itu ya ini, ya lima negara ini, Cina, Meksiko, Kanada, Jepang dan Jerman. Itu yang gede. Yang paling gede itu yang tiga, Cina, Meksiko dan Kanada. Jadi itu hampir boleh bilang walaupun Meksiko dan Kanada menolkan tarif mereka apa import barang, menolkan tarif-tarif barang-barang US juga nggak mau. Kenapa? Karena gede banget. Ya itu besar banget, itu sekitar 12,4% total importnya US itu dari Meksiko dan total import dari Kanada itu sekitar 10,92%. Jadi kalau dijumlahin tiga itu berarti kurang lebih sekitar 30 hampir 34% total import ya import US dari mereka. Ya karena itulah makanya pengenaan tarifnya untuk Kanada itu lumayan gede kan. Cina kan dikenain 34%. Kemudian habis itu dilawan kan oleh Cina jadi dinaikin juga 34%. Kemudian mana tadi Kanada? Kanada mana? Kanada dan Meksiko, kok mana ya? Sebentar ya, Kanada dan Meksiko mana? Em, di mana dia ya? Iya, nanti di Oke, Jepang kan 46%, Taiwan 64, kemudian ini Eropa 39, mana ya? Kanada sama Meksiko. Ini apa dikeluarkan ya? Ini berarti yang barunya kali ya. Kok nggak ada di sini ya? Oke lah ya. Ya udah itu teman-teman nanti nanti carilah ya. Tetapi yang pasti adalah itu adalah tiga negara yang apa yang coba dilawan gitulah ya, yang coba dilawan oleh si Trump. Nah, kemudian teman-teman lihat ya, yang reaksi dari tiga negara itu apa? Ya, mereka ngelawan balik. Kenapa? Karena Meksiko dan Kanada total memang ekspornya itu memang besar ke US. Ya, jadi mau nggak mau harus dilawan sama mereka. Karena kalau tidak lawan, si Trump nggak mau. Dinolkan sekalipun oleh Meksiko, si Trump nggak mau. Dinolkan lu. Artinya ya, lu nolkan gua,
gue nolkan lu punya barang, lu tolong nolkan gue punya barang gitu kan. Ternyata kalau lu lihat dari angkanya, ya udah pasti rugi. Sama kayak negosiasi Vietnam, kenapa gagal? Karena lu import lu ambil barangnya US itu sedikit. Ya, lu tahu sendiri lah si Trump kan, pengusaha kan. Ini nggak fair dong. Lu harus bisa membuka pasar lu untuk barang-barang US. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah yaitu tadi balik lagi. Pengusaha-pengusaha ya kayak misalnya pengusaha Vietnam lah ya. Ada nggak yang mau mengimpor barang dari US? Ada nggak kemudian habis itu ada nggak pasarnya di negara tersebut? Kalau nggak ada pasarnya, bagaimana dong? Oke, ya. Jadi kelihatannya negosiasi ini ya nggak fair. Ya, kelihatannya nanti teman-teman akan lihat, teman-teman ikutin aja dalam beberapa bulan ke depan itu pasti akan ada perlawanan. Ya, karena yang kita tahu itu adalah Cina, Korea, sama Jepang itu sudah mulai berafiliasi. Ya, ya udah US nggak usah sekalian. Ya nggak usah sekalian US karena lu nggak ada barangnya Cina, US nggak ada barangnya Cina itu udah pasti kolaps punya. US tidak ada barangnya Meksiko, udah pasti kolaps punya. Ya, US kalau tidak ada barang Kanada, mungkin gampang ya, karena Kanada mereka lebih banyak import minyak sama gas kan, ya. US kan punya minyak sama gas. Tetapi bahan-bahan makanan mereka lebih banyak import dari Meksiko, ya. Nah, sedangkan untuk part-part suku cadang segala macam itu kan banyak mereka import dari Cina. Jadi artinya tanpa negara-negara ini, US habis. Ya, sebenarnya gampang, makanya kenapa Cina berani sekali ngelawan dia. Ya, lu mau 34% dia kenain ke 34%. Sebenarnya ya nggak apa karena apa? Karena Cina itu tidak butuh barang US untuk di negaranya. Sama seperti Indonesia. Indonesia juga tidak butuh barang-barang US. Lu butuh barang US buat apa sih? Paling komputer, HP segala macam kan? Ya udah ganti aja yang lokal. Ya laptopnya lu ganti jadi Lenovo, ya kan? Kayak gitu segala macam. Atau mungkin sekalian ganti yang punya Cina kan banyak juga kan? Ya, Indonesia bisa karena ekspor kita ke US itu sebenarnya nggak gede juga. Ekspor kita ke US itu sekitar 10,62%. Jadi artinya kalau sampai ya artinya US kita sekalian nggak usah gitu ya. Kalau sampai Selon ya itu 28,1 eh, 28,1 miliar US dollar. Ya memang gede ya 10,62%. Tetapi kalau lu lihat kontribusi ekspor kita ke US dengan GDP itu nggak gede juga. Ya tidak besar. Mana 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 mana. Sebentar. Ekspor kita ke mana ya GDP-nya ya? Saya lupa. Itu nggak gede, cuma satu persen lebih. Itu adalah GDP yang diakibatkan oleh dibandingkan dengan PDB ya. Kenaikan PDB-nya kita eh, di 28,1 miliar itu cuma naik sekitar 1, sekian persen. Teman-teman bisa hitung deh GDP dibandingkan dengan total perolehan ekspornya kita. Ya, jadi artinya makanya kenapa kemarin teman-teman kalau misalnya ngikutin ya, ada itu ya konferensi antara Kadin ya, kemudian presentasinya itu loh, presentasinya Menteri Koordinator Perekonomian yang mengatakan bahwa kita ekspor ke US itu paling cuman itu ya 10% lebih. Nah, 10% ini lebih ini sebenarnya bisa kita genjot di negara-negara yang lain. Ya, dan sekarang tinggal mau apa enggak aja. Ya kalau Indonesia mau menggantikan 28,1 miliar itu harusnya cukup gampang. Ya. Oke. Nah, itu ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, dia cuman menyumbangkan 10,6% total ekspornya kita. Oke, 10,62%. Jadi artinya apa ya? Kita carilah negara-negara yang lain untuk ngambil ekspor kita. Nah, kemudian kan sudah ada namanya BRIC ya. BRIC BRIC ya, Brazil, BRIC itu kan udah ada organisasi itu kan. Nah, ini pun kelihatannya akan mulai apa kayak kayak mulai konsolidasi gitu ya. Bahwa ya udah sekalian aja kita lawan. Nah,
Yang kita harapkan itu adalah beberapa minggu yang lalu kan, bukan beberapa minggu, bulan yang lalu ya, kita udah sempat bicara mengenai changing world order-nya Ray Dalio kan. Ya, yang kita lihat itu kan sekarang kemungkinan besar, ya, kalau sampai negara-negara itu bersatu sekalian ngeban US sekalian ya, sekalian ngeban US, ini mungkin akan ada namanya ya perubahan, changing world order itu. Jadi dari pertama kan dari Belanda kan, ya Belanda Dutch Century, kemudian ke British Century, kemudian habis itu setelah Perang Dunia Kedua ya dari British kemudian jadi US kan, ya jadi Amerika kan. Jadi memang itu makanya kenapa cadangan devisa semua itu dalam bentuk US kan. Nah, ini ini mungkin akan ada pergeseran menuju ke China Century. Ya, kita akan lihat seperti itu. Jadi kelihatannya trade war-nya kalau sampai benar ini apa tarif ini bisa menyatukan negara-negara lain sekalian untuk ngelawan US, ya teman-teman akan mulai lihat pergeseran itu akan semakin nyata. Ya di sekarang aja kita udah bisa lihat kan, di mana made in China itu hampir boleh melanglang buana di mana-mana. Termasuk termasuk ya apa yang diekspor oleh Vietnam ke US itu juga sebenarnya adalah barang-barang dari China. Karena makanya itu cuma alokasi pabrik doang bikin di sana. Ya demikian juga kalau teman-teman mungkin nanti lihat ya, apa di Meksiko sampai nanti bisa masuk barang ke US itu pun adalah barang-barang yang hasil relokasi, ya relokasi pabrik dari Cina ke Meksiko nantinya. Ya termasuk negara-negara Afrika, negara-negara Afrika kan udah hampir berdua rata-rata sudah dalam apa ya, dibilang apa jebakan uang ya, debt trap-nya China kan. Jadi itu hampir boleh semua negara termasuk Pakistan. Itu kan udah dalam genggaman lah. Lu udah ngutang, lu udah nggak bisa kemana-mana kan. Ya jadi kalau kita lihat sekarang, ya ini pelan-pelan akan geser. Nah, apakah trade war ini, ya yang penting nggak sampai jadi perang lah ya. Apakah trade war ini itu menandakan pergeseran itu? Jadi kalau dia bergeser, itu berarti ini cuma akan research loh. Ya, ini akan jadi research ekonomi gitu loh. Ya, research ekonomi menuju kepada sebuah kita bilang apa ya, century yang baru gitu ya, di bawah Cina lah, mau nggak mau ya seperti itu karena ya dia dia yang sekarang ya paling berjaya. Lu bisa lihat barang-barang di sekitar kita lah, ya apa yang paling dominan itu bukan cuma negara kita tok. Lu kalau ke negara-negara yang lain semua udah made in China. Even itu kalau teman-teman lihat ya di Yaman ya, Yaman itu kan kemarin habis diperang itu yang Houthi itu bahkan barang-barang Cina juga udah masuk situ gitu ya. Jadi udah menjadi apa ya, menjadi realita yang sudah terjadi kan. Nah, sekarang kita yang mau kita lihat itu adalah apakah trade war ini ujungnya itu adalah itu. Ya kalau ujungnya itu ya udah. Jadi US itu kita udah nggak usah pusing lagi. Yang penting sekarang adalah yang kita lihat Cinanya. Kalau Cinanya masih masih terus bisa ini ya, bisa melakukan produksi, koordinasinya cukup bagus ya. Artinya ya mereka akan mengurangi berapa ini? 426,9 US dollar ini ke tempat lain. Dia bisa nggak? Ya kalau dia bisa ya udah meniadakan sekitar 426 itu kemudian dia bisa dapat pasar yang lain. Ya wis selesai US. Jadi trade war ini menjadi kayak macam ompong gitu. Ya, nah dan teman-teman kalau lihat ya, bagaimana tanggapan rakyat US sendiri dengan trade war ini, itu pun ya sebenarnya nanti ya akan memuncak, pasti akan memuncak. Kenapa? Karena barang-barang Cina itu sekitar 11,14% plus Meksiko punya 12,4% itu sudah mulai berefek di negara mereka. Lu bisa lihat kayak misalnya ya influencer-influencer yang membagikan atau mungkin teman-teman bisa cek ke ini ya stasiun-stasiun TV mereka kayak CNBC, kayak apa CNN segala macam. Mereka kan udah mulai itu memberitakan bagaimana kenaikan tarif ini mempengaruhi kenaikan pada harga-harga barang di tempat mereka. Termasuk itu kalau diproduksi lokal pun mereka naik tuh. Harganya naik. Nah, kalau harga-harga barang tambah naik, apa yang akan terjadi pada inflasi?
inflasinya akan naik kan. Nah kalau inflasi naik, ya lu nggak bisa ngarapin The Fed itu akan turunin suku bunga dalam waktu dekat. Dan The Fed itu sudah ngomong kan, ya di tanggal 9, berarti tanggal 10 paginya kita, termasuk nanti malam, ya nanti malam juga ada Fed meeting ya kalau nggak salah ya. Sebentar kita buang dulu ini. Malam ini ada FOMC jam berapa ya? Sebentar. Malam ini jam 1 malam. Ya, jam 1 malam. Itu kelihatannya tidak akan ada. Ini FOMC yang itu yang mendadak ya. Jadi artinya meeting yang mendadak. Ya, karena penurunan dari indeks dan lain sebagainya ya. Dia sudah ada pernyataan awal kalau The Fed itu tidak akan menurunkan suku bunga terlalu cepat. Kenapa? Karena lihat sendiri di di lapangan kan dengan ada trade war, mereka dalam negeri mereka malah lebih terdampak dengan kenaikan tarif ini. Otomatis mereka kan tetap harus mengimpor barang kan. Pada saat mereka mengimpor barang, berarti kan mereka membayar pajak lebih tinggi. Yang import siapa? Yang import adalah perusahaan lokalnya mereka. Bukan kalau kayak misalnya contoh nih, kalau dia import dari Indonesia, apakah Indonesia bayar tarif sebesar itu? Tidak. Yang bayar tarif adalah perusahaan lokalnya mereka. Betul, negara negara mereka memang menerima pajak yang lebih tinggi. Tetapi konsekuensinya adalah barang yang mereka beli itu harus dijual lebih mahal. Kenapa? Karena pajak importnya itu menjadi lebih tinggi. Jadi kira-kira kena ke Indonesia atau kena ke mereka? Pasti kena ke mereka. Jadi tujuan Trump adalah memaksa rakyatnya untuk menggunakan barang lokal. Tapi yang jadi masalah adalah barang lokalnya bisa nggak? Sudah ada substitusi untuk menggantikan nggak barang-barang yang diekspor, yang diimpor ini? Kalau nggak ada, ya otomatis akan ada kenaikan pada harganya. Kenaikan pada harga udah jelas akan menaikkan inflasi negara mereka. Oke? Ya, jadi kalau lu tahu sendiri ya, kalau semua apa penghasilannya mereka turun ya, job-job yang ada ya, lapangan lapangan pekerjaan yang ada kan tidak kunjung terbentuk kan. Artinya penghasilan rakyat mereka itu tambah tambah rendah, tambah kecil, tapi harga-harga mulai mencekek. Jadi kira-kira nanti lu akan lihat 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 akan situasinya seperti apa. Ya, ya kita kita nggak tahu. Itu ujung-ujungnya sebenarnya akan merugikan negara US sendiri. Kenapa akhirnya indeks mereka, saham-saham mereka semua anjlok? Ya karena mereka, apa pasar udah mulai memprice in keadaan seperti itu. Jadi trade war ini eh, hampir boleh bilang tidak terlalu merugikan Indonesia sebenarnya. Tidak merugikan, tapi ekspektasi pasar, ekspektasi semua analis-analis ekonomi adalah ya karena kita butuh ngeriset ini loh. Kita butuh apa ya, menghitung ulang semua ini. Nah, kemudian yang terdampak itu kan semua negara masalahnya. Ya, nah kayak misalnya kayak Cina aja. Cina itu berarti potensi akan kehilangan 426 miliar US dollar ya dari ekspor ini. Dia akan berpotensi kehilangan itu. Nah, kalau potensi 426 miliar barang-barangnya dia, berarti kan ada efek ke Indonesia. Kenapa efeknya ke Indonesia? Karena ekspor kita ke Cina itu 27,5%. Ini jauh lebih banyak dalam bentuk bahan baku. Oke, dalam bentuk bahan baku. Nah, kalau 426 miliar atau 427 miliar ini lenyap gitu ya. Artinya ini mungkin akan susah nih untuk masuk. Ya, jadi ada potensi penurunan pada nilai ekspornya kita. Oke, nah kenapa indeks kita turun? Ya karena itu kita apa ada ekspektasi pasar yang mengatakan bahwa Cina itu kelihatannya akan kehilangan pasar ekspor mereka yang terbesar. Nah, kalau pasar ekspor mereka terbesar itu hilang, maka ya industri-industri ya pengelolaan segala macam itu butuh mencari pasar yang baru dulu. Nah, kalau dia tidak menemukan pasar yang baru, nah efeknya ke Indonesia adalah kita akan kehilangan pangsa pasar untuk ekspor kita itu sekitar 27,5%. Ya, mungkin tidak akan berkurang sampai nol gitu ya. Tetap akan ada produksi untuk dalam negeri mereka. Ya, tetapi ada potensi kehilangan sekitar 400 sekian miliar itu.
Ya, nah itu berefek ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Karena 27,5% itu hampir lebih dari seperempat total ekspornya kita adalah ke Cina. Ya, ya itu teman-teman lihat ya. Jadi makanya kenapa pasar memprice hal itu. Tetapi kalau misalnya akhirnya nih ya, contoh misalnya kayak Korea, Jepang dan Cina itu benar-benar bisa bersatu gitu ya untuk ngelawan itu, dibalikin apa dihajar balik. Lu kasih kita 34%, gue kasih lu 34. Lu mau naikin gue 50 lagi, gue kasih lagi 50. Cina itu pasti berani. Kenapa? Cadangan devisa mereka gede dibandingkan dengan US. Oke, nah tetapi yang perlu didukung itu adalah negara-negara yang perlu mendukung China. Kenapa perlu mendukung China? Yaitu mendepak US dollar. Begitu US dollar terdepak, artinya dia udah bukan menjadi reserve world currency. Pada saat dia sudah bukan menjadi reserve world currency, US dollar itu sudah nggak ada artinya. Lu mau ngeprint US dollar berapa banyak pun, ya udah, itu akan jadi seperti rupiah gitu loh. Ya seperti pound sterling gitu ya. Jadi karena tidak digunakan untuk perdagangan lagi. Itu yang sekarang yang mungkin ya orang-orang masih berharap itu adalah ya karena dia masih bisa ngeprint US dollar walaupun utangnya udah selangit gitu. Dan Cina sendiri kemarin kita udah bahas ya. Utang US ke Cina dan ke Jepang itu gede banget. Dengan suku bunga yang tetap tinggi, US itu harus membayar bunga ke sana gitu. Ya, jadi makanya kenapa Cina berani. Kenapa Jepang juga sebenarnya dia nggak pusing. Kenapa? Karena mereka adalah debitur apa kreditur? Debitur ya. Ya, benar ya, debitur ya. Karena yang meminjamkan ya. Mereka adalah pemegang obligasi US dollar yang yang besar. Jadi ya setiap bulannya US itu harus bayar bunga berapa banyak ke Cina dan ke Jepang. Ya, termasuk ke Eropa dan lain sebagainya. Banyak oportunis ya bohong lah tuh. Ya, oke. Nah, sekarang balik lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan data-data seperti itu? Ya, kalau buat saya ya kesimpulannya ya. Buat saya itu sebenarnya adalah ya kita tinggal lihat ujungnya trade war itu seperti apa. Sama kayak trade war pertama. Trade war pertama itu gagal karena COVID. Ya, gagal terlaksana ini loh apa mungkin perubahannya karena COVID. Jadi akhirnya semua orang berkonsentrasi pada memadamkan dulu ini pandemi kan. Nah, kalau yang kali ini pandemi kan udah nggak ada. Kelihatannya ya udah. Ini tinggal kita fight ya. Kita tinggal lihat nih beberapa bulan ke depan. Bagaimana negara-negara besar ini Jepang, Cina, Eropa itu ngefight si US termasuk Vietnam. Ya termasuk Vietnam. Jadi bagaimana mereka fight kayak Singapura. Singapura kenapa apa ya dia nggak balas? Ya karena itu tadi ekspor mereka apa import mereka ke US itu nggak banyak, ekspor mereka ke US juga tidak banyak. Gitu. Jadi ya buat apa mereka fight? Ya nggak usah di fight gitu kan? Itu yang buat yang tidak fight. Ya termasuk sebenarnya Indonesia. Indonesia sebenarnya nggak perlu ngirim nggak perlu ngirim negosiator ke sana juga sebenarnya nggak masalah gitu karena nggak ada gunanya ya nggak ada gunanya karena dia butuh apple to apple gua import sekian lu harus ekspor gua sekian gitu oh sudah ada ya 845 ya nah sebenarnya Cina Cina juga nggak butuh banyak barang-barang dari US ya contoh misalnya kayak chip aja Nvidia kan sebenarnya sudah di blacklist untuk mengirimkan chip ke Cina kan ya kan dia nggak butuh gitu loh karena memang dia nggak butuh dia punya dalam negeri mereka dia bisa memproduksi sendiri lu kayak misalnya contoh kayak DeepSeek lah ya ya kan kayak DeepSeek kalaupun oke lah katanya ada yang itu kan ada yang mungkin dia import dia import atau dia beli dari Singapura dan lain sebagainya kita nggak mau peduli artinya banyak jalan untuk dia bisa memperoleh barang dari US gitu kan ya jadi ya udah sebenarnya udah nggak terlalu pusing jadi kalau memang trade war ini berlanjut ujungnya itu sebenarnya adalah ya kalau kalau buat saya ya kalau teman-teman lihat data-data seperti ini yang kalah itu US juga lu percuma lu ngelawan itu juga sebenarnya percuma Cina pasti berani selon dengan kehilangan 400
miliar US dollarnya. Pasti dia berani selon. Pasti udah ada hitungannya. Makanya kenapa dia berani lawan balik. Nggak mungkin dia selon tanpa perhitungan kan? Ya, Meksiko, Kanada, kenapa dia berani selon juga? Ya, karena lu lebih butuh gua dibandingkan gua butuh lu. Gitu kan? Ya, cuman memang ya teman-teman lihat ya angkanya 426 miliar, 475 miliar, 418 miliar. Betul, itu apa namanya? Itu sangat berarti untuk GDP negara-negara kayak Meksiko, kayak Kanada segala macam kayak kayak Cina. Betul. Ya, tetapi kan masalahnya adalah si Trumpnya itu tidak apple to apple kan. Benar-benar ya kalau memang oke, kita perang tarif ya. Berarti kan lu cuman awalnya saya berpikir adalah ya ini cuman gebrakan untuk negara-negara untuk negosiasi. Nah, habis negosiasi kan sebenarnya udah selesai ya. Ya. Tetapi dengan ditolaknya Vietnam, dengan ditolaknya ada beberapa negara ditolak lagi oleh si Trump. Oh, ini bukan masalah masalah apa harus ada fair gitu ya. Eh, gua gua beli barangnya lu gua kenain tarif segini, lu beli barang gua lu kenain tarif yang sama dong gitu ya. Ternyata tidak. Si Trump itu memaksa produk-produknya US bisa berjaya di luar gitu. Ya, nah it- itu udah bukan zamannya US lah. Itu kalau lu masih di balik di tahun 80-an ya eh, ya lu masih bisa ngomong begitulah. Sekarang produk US yang paling laku apa sih? iPhone, Bang. Ya sisanya yang lain gua rasa udah nggak ada lagi ya. Saya nggak tahu teman-teman masih pakai produk dari US. Ya selain iPhone, iPad segala macam ini nggak ada lagi kan? Ya kan? Gitu loh. Nah, itu sama kayak jual TikTok segala macam. Sebenarnya percuma lu punya teknologi itu tapi nggak bisa ngelola. What for gitu loh. Ya, itu nggak make sense gitu loh. Jadi langkah-langkah yang dia lakukan itu tidak make sense. Jadi karena itulah balik lagi ke teorinya Ray Dalio yang mengatakan bahwa akan adanya changing order. Semua indikator sudah menunjukkan bahwa kita sebenarnya udah masuk ke China Century. Sudah masuk ke ya ini adalah waktunya Cina. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, itu udah waktunya dia. Dan dia udah gimana ya? Gini deh, kita bilang kita aja dulu deh. Lu cek lah di depan lu ada nggak yang bukan made in China? Gitu aja ya. Udah mau nggak mau, lu mau gimana lagi? Ujung-ujungnya pasti dia kalah. Cuman kita butuh waktu nih. Kita waktu kapan dia announce? Oke lah, udahlah. Gitu ya. Ya. Tapi lu tahu sendiri ya tabiatnya si Trump ini itu bukan orang yang yang kalaupun dia kalah, dia maunya lu juga kalah gitu. Paham nggak? Ya. Nah, jadi kita mungkin akan lihat kalau sampai Trump eh, dia ngelihat ini kiri kanan udah nggak ada jalan, lu mungkin akan lihat ada sekali lagi bank di pasar. Nggak tahu banknya apa seperti itu. Tapi kalau lihat dari tabiatnya, kita mungkin akan menunggu hal itu. Oke, kita akan menunggu hal itu. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, kayaknya sih nggak sampai segitulah. Kita sih sangat berharap adalah tidak ada yang namanya perang. Sama kayak misalnya dari British ke US itu kan ada namanya Perang Dunia Kedua ya. Kita tidak berharap yang seperti itulah. Moga-moga cuman berhenti di perang dagang tok. Ya tidak perlu harus sampai angkat senjata. Tapi kalau apa ya tinggal bersiap aja karena setiap setiap periode kayak misalnya di periodenya Belanda ke British itu ada Perang Dunia Pertama. Ya, dari British ke US itu ada Perang Dunia Kedua. Ya, nah kemudian habis itu nah ini US ke Cina kita berharap cuman mentok sampai ke perang dagang saja. Ya, kalau dia sampai perang dagang udah kita kelar kok. Ya artinya ya nggak ada yang perlu kita apa-apakan lah ya. Tapi kalau sampai perang, nah ini yang rada-rada merepotkan. Oke? Nah sekarang kita lihat ya, data menunjukkan ya kalau sampai itu semua berjalan sesuai dengan skenario-nya kita, akhirnya Trump udah menyerah ya dan sebagainya. Nah kita lihat ya, ini story.
Ya ini story. Kita mau nggak mau balik lagi ke histori ya. Oke, nah teman-teman lihat historinya. Kita mulai dari krisis 98. Ini saya udah posting di IG, harusnya di short juga ada ya. Teman-teman bisa lihat ya. Kita di 97. Ini krisis moneter 97. Saya nggak tahu teman-teman sudah ada atau belum, sudah bermain di, di pasar modal belum ya dan sebagainya. Lu lihat 97. 97 itu turun kalau nggak salah 60% lebih ya. Ya, 65%-an. Ya, dia turun sekitar 65%-an. Memang sempat sideways, ya. Karena hancurnya lumayan hancur. Indonesia loh ya. Hancurnya lumayan hancur kan. Jadi akhirnya sideways sampai ke 2004. Tapi 2004 sampai ke atas, sampai krisis selanjutnya itu hampir 1000% lebih ya. 272%. Oke, 270%. Kalau lu hitung dari bawah, ya mungkin mungkin lebih ya. Ya, kalau dia sampai putus itu sekitar 926%. Ya hampir 1000%. Ya hitung dari ini penurunan sampai yang dasar banget sampai ke atas sebelum krisis datang lagi itu hampir 1000% kenaikannya. Oke, jadi ini memang krisis betul, tetapi lihat dia rebound. Ya kita lihat historinya. Kemudian ada subprime mortgage, kemudian ada krisis keuangan global ya di situ turun lagi nih. Ini turun berapa persen? Ini turun 55 hampir 56%. Turun kan? Ya, berapa minggunya, berapa bulannya, teman-teman lihat sendiri ya. Saya udah apa bikin tabelnya juga kan. Nah, kemudian habis itu apa? Indeks itu bikin all time high lagi. Ya kan? Dia bikin all time high dari bawah sini sampai ke atas itu naik 300% lebih. Ini yang krisis ya. Ya, kemudian habis itu ada taper tantrum kan yuan devaluasi. Apa devaluasi yuan itu kan ada 2 kali tuh. Ya, ini dia turun tetapi all time high lagi. Turun tapi all time high lagi. Nah, waktu COVID kemarin harusnya teman-teman masih ingat lah ya waktu COVID ya. Bagaimana trading hold, trading hold setiap hari kan. Ya kan? Nah, kurang lebih sama nggak perasaan teman-teman? Ya. Oke, ini COVID. COVID dari atas, dari all time high-nya itu turun sampai ke bawah itu sekitar 30% lebih. Ya. Kemudian habis itu apa? Lihat all time high. Di sini memang ya menangnya karena likuiditasnya luar biasa ya. Nah, sekarang trade war yang kedua. Oke, trade war yang kedua. Ini apa kabar? Ini sudah turun berapa persen? Sudah turun 22,62%. Oke, sudah ini mungkin nanti akan ada penurunan lagi yaitu pada saat kumdet dari bank-bank besar itu. Ya, kumdetnya kalau nggak salah mulai tanggal 11 tuh ya, 11 sampai tanggal 15 April. Benar, besok besok kalau nggak salah kumdetnya BBRI, berarti ex-date-nya itu akan jadi tanggal 12 ya. Ya mungkin teman-teman akan lihat penurunan lagi. Kemudian BBNI ada, kemudian habis itu BMRI tanggal berapa, kemudian BBTN kan. BBCA kayaknya udah lewat ya. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, akan ada apa? Peluang untuk all time high lagi. Kenapa kita yakin dengan hal ini? Karena histori. Karena memang datanya seperti itu. Ini bukan terjadi di Indonesia doang. Oh, Indonesia mungkin di cuman sampai 98 gitu ya. Kita lihat misalnya S&P 500. S&P 500 juga sama. Oh, cuma datanya dari 98 juga. Ya. Teman-teman lihat ya, datanya juga kurang lebih sama. Ini 98 dia turun. Oke, ini turun. Oke, nah kemudian habis itu apa? Oh, time high. Lihat nggak? Ini waktu COVID berarti. Ah, ini COVID ya. Ini COVID ya. Nah, ini COVID ya, turun all time high. Ya, terus habis itu turun ini masih turun lagi. Ini 2021, 2022 nggak tahu turun kenapa. Ya, kemudian habis itu ini trade war. Trade war mulai. Ya, dia udah mulai turun. Dan itu wajar turunnya. Kenapa? Dia all time high terus ya, berarti harus riset dong. Semua semua aset itu pasti harus ada risetnya. Kalau enggak, ya gimana cara lu beli lagi? Itu udah mahalnya minta ampun. Ya, kalau teman-teman lihat deh, misalnya contoh yang lama-lama itu misalnya kayak iPhone deh, Apple deh, Apple ya. Nah, Apple itu kan dari 81 nih. Ya lu lihat ya, dia selalu akan research kan. Kayak ini kalau produknya masih tetap diminati ya. Lu lihat dia kan masih akan riset kan. Ini udah naik kemudian riset. Naik mahal riset. Mahal riset. Mahal riset. Mahal riset. Mahal riset. Mahal riset.
Ya, ini riset. Jadi artinya selama fundamental dari perusahaannya masih tetap oke-oke saja, ya tidak ada pengaruhnya ke depannya. Misalnya contoh ini tiba-tiba iPhone, oh dia nggak mau lagi. Semua orang tidak akan beli iPhone lagi. Ini contoh kenapa kenapa Apple itu sampai turun. Karena pasarnya Cina itu ketutup sama dia. Apple itu produksi mana sih? Ya, Apple itu produksi Cina, oke? Nah, tapi dijualnya di US. Nah, sekarang ceritanya barang yang diimpor dari Cina itu dikenain tarif. Tadi berapa ya? Masuk ke Cina itu 34%. Jadi orang-orang Amerika beli produk Apple yang notabene dia punya cuma produksi di Cina itu lebih mahal 34%. Barangnya dia sendiri loh. Nah, ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak pindahin lagi pabriknya ke US sesuai dengan harapannya si Trump. Ternyata si eh, apa si yang pegang Apple sekarang siapa namanya itu ya? Dia bilang nggak bisa. Nggak bisa dipindahkan. Kenapa? Karena masalah teknologi, masalah manpower, masalah SDM di US itu jauh dibandingkan dengan di Cina. Dia ngakuin sendiri loh, kenapa dia nggak mindahin. Ya, dan dia ngakuin sendiri nggak bisa. Bahkan dia lebih senang pindahin ke Vietnam dibandingkan dengan balikin ke US. Ya, teman-teman mungkin pernah lihat meme yang dibikin nggak? Ya, tiba-tiba ini manufaktur US itu mulai berjalan. Semua yang pegawai-pegawai gendut-gendut semua, ya benar ya. Ya kan, tahu ya, meme itu kan? Ya, jadi mereka melihat bahwa SDM-nya nggak bisa. Kemudian belum lagi cost untuk gaji-gaji mereka tinggi sekali dibandingkan dengan tempat lain. Jadi nggak bakalan bisa itu. Satu 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 iPhone itu sebenarnya kalau diproduksi di Cina ya terakhir itu yang saya tahu itu berapa puluh US dollar toh ya berapa puluh ya nggak sampai 100 US dollar itu satu iPhone produksi di Cina. Itu modalnya, oke? Itu modalnya. Cuman karena lu beli merek ya kan, beli Apple-nya kan yang digigit itu kan, ya itu akhirnya menjadi selangit harganya, menjadi sekitar 2.000 US dollar. Itu untungnya teman-teman bisa bayangin sendiri lah berapa ya. Itu modalnya segitu. Asli, beneran. Lu tanya deh. Ya, oke? Nah, jadi yang kita lihat itu apa? Ya makanya saya sering bilang, ujung-ujungnya pasti dia akan kalah lah. Nah, teman-teman lihat BCA. Ya, BCA juga sama kan? Tadinya berapa? Ya segini lah ya harganya ya. Enggak itu ya. Nah, teman-teman lihat setelah dia all time high dibilang mahal research, bilang mahal research, bilang mahal research, bilang mahal research, bilang mahal kemarin kan udah mahal banget kan research lagi. Oke. Nah, pada saat dia research ini pertanyaan gua apakah BCA sama seperti waktu 98? Waktu 98 kan belum ada BCA ya. Ya, udah ada BCA kan? Ya, nah, apakah dia sama? Apakah ada sesuatu yang terjadi sampai, bentar, kita balikin ke candle, sampai dia turun berapa banyak ya? Dari peaknya turun sampai ke bawah itu sudah 33% lebih. Nah, pertanyaan saya cuma begitu doang. Fundamentalnya BCA, benar nggak sudah sehancur 33%? Ya, udah sehancur segitu nggak? Kalau enggak, kenapa waktu kemarin waktu trading halt ya waktu buka itu segala macam waktu fear-nya itu maksimal banget lu nggak berani koleksi. Ya kan kita pikir logis doang betul dia akan turun justru kenapa saya pilih BCA karena dia kumdatnya udah lewat. Ya benar ya kumdatnya udah lewat kan. Ya kumdat iya benar ya eh, mana lagi ini datanya. Kayaknya kalau nggak salah kumdatnya si BCA udah lewat sedangkan yang BRI yang bank-bank lain itu kan belum lewat kan. Makanya saya ambil BCA. Nanti kalau BBNI udah lewat juga saya pengennya ngambilnya BBNI. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Jadi ini adalah kesempatan kalau fear yang begitu maksimalnya itu kesempatan lu untuk dapatin barang murah. Ya ini udah terdiskon 33%. Lu beli nggak? Ya pada saat pembukaan lu harusnya bisa ngumpulin kan? Ya. Nah, nanti dia mungkin akan turun sekali lagi. Akan turun sekali lagi. Nah, pada saat dia turun, apa yang lo lakukan? Cicil lagi.
Karena yang kita tahu bahwa fundamentalnya nggak sehancur ini. Benar nggak? Kecuali mungkin lu lihat 98 gitu ya, udah bobot lah. Itu kita juga nggak bisa perkirakan bakalan sehancur apa. Negara sanggup nggak untuk membiayai kalau 98 terjadi kan? Tapi kan ini kenyataannya tidak sehancur itu. Tidak sehancur 33%. Apakah fundamental dari BCA menunjukkan bahwa dia sedang turun sampai segitu gedenya? Sampai sehancur itu? Ya, nih saya pakai ini lancar deh. Lu lihat ya, dia turun sampai sehancur itu. Apakah fundamentalnya segitu? BBRI juga sama, BMRI juga sama, BBNI juga sama. Apakah dia sehancur itu? Ya, nah kenapa saya nggak ngambil yang saham-saham BUMN? Ya karena efek apa sentimen negatif dan antara itu kan masih cukup gede ya di mereka kan. Jadi udah kita hindarin dulu. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini sekalian saya buka aja yang si BBNI ya. Kenapa saya kalau nggak BCA, BBNI. Oke, nah ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini mirip nggak ya? Ini ini seperti spring. Sebentar, volumenya mana? Ya, lihat ya. Pada saat dia turun, ya itu ya. Pergerakannya full volume ya. Jadi artinya ini adalah spring yang powerful ya. Kita tinggal lihat apakah dia balik dengan segera. Nah, kemarin ini cuman nggak enaknya itu adalah cum date-nya. Nah, jadi teman-teman tinggal tunggu ex-date. Ex-date kan pasti dia turun ya. Nah, jadi ada potensi mungkin kita masih akan dapat sekali lagi untuk harga murah. Tapi ini baru cicil ya. Kita nggak pernah tahu loh bottom itu di mana. Oke, saya nggak bilang kalau ini akan jadi bottom ya. Kita nggak pernah tahu bottom itu di mana. Tapi yang kita tahu itu adalah pada saat maksimal atau fear yang begitu besarnya, itu adalah kesempatan kita untuk mengkoleksi barang-barang murah. Ya, itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan barang bagus dengan harga diskon. Itu apakah akan fair lagi? Mungkin kalau si Trump itu eh, dia udah tahu dia kalah, bohwat ya, dia pencet ya, kemudian habis itu terjadi apa eskalasi yang lebih gede. Nah, kalau itu bohwat lah ya. Itu kan di luar dari analisa apapun. Karena analisa Trump itu kan nggak bisa ya. Lu nggak bisa, lu nggak tahu kan dia besok akan ngapain lagi gitu kan. Ya, nah, tapi kalau market yang kita lihat itu adalah yang kurang lebih seperti itu. Ujungnya adalah ya mentok. Kita kan mungkin akan menghadapi sekali lagi untuk dropnya. Ya, nah habis itu ya kalau negara-negara lain mulai sepakat meninggalkan si US, ya wis udah. Tapi apakah segampang itu ya? Tentu tidak ya. Tetapi kita lihat arahnya sudah ke situ. Ya arahnya kelihatannya US itu mulai kayaknya akan cukup tidak disukai oleh banyak negara ya karena negara apa si presidennya ya mungkin kita baru akan apa ngelihat US lebih lebih agak aman lagi ya setelah Trump turun. Ini kan baru mulai loh ya baru mulai aja sudah bikin kayak gitu sama kayak trade war pertama lah ya cuma trade war pertama itu diselamatkan oleh pandemi ya jadi kita nggak usah pusing-pusing kan. Nah kalau yang sekarang udah nggak ada lagi pandeminya masalahnya ya jadi kita nggak tahu nanti akan berakhirnya seperti apa. Tapi yang kalau lihat data-data yang ada dan tindakan negara-negara yang sekarang apa kan udah mulai kan tanggal 1 April trade war-nya kan mereka akan cenderung ya udah. Oh, berarti kan tidak ada ini ya, tidak ada titik temu pada saat negosiasinya kan. Jadi otomatis kelihatannya mereka akan mulai eh, berkelompok gitu. Nah, kelompok-kelompok ini kalau sampai apa ya, kalau sampai kita bilang apa ya, kalau sampai terbentuk kayak BRICS segala macam kan sudah ada tuh. BRICS kemudian habis itu Cina itu bawa trade war ini ke WTO lagi ya di mana Trump kan keluar kan, US kan keluar kan, jadi harusnya dia tidak terikat di situ lagi. Ya, jadi kalau misalnya kumpulan-kumpulan ini mulai membentuk aliansi-aliansi sendiri kayak misalnya ASEAN. ASEAN kan udah mulai ngomong tuh, ya udahlah kalau gitu kita mencoba untuk kitanya gitu kan. Kemudian nanti pasti ASEAN akan gabung ke Cina. Itu hampir boleh dipastikan. Kemudian Uni Eropa kelihatannya akan mulai mendekat ke Cina juga. Kelihatannya ya, kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, lama-lama kan ini kan akan terpinggirkan ini.
si US-nya. Kalau US-nya mulai terpinggirkan, kemudian ekonomi mereka sendiri akhirnya apa kacau balau kan? Kenapa? Kayak inflasi pasti akan naik. Teman-teman tinggal tungguin aja. Inflasi mereka pasti akan naik. Karena barang-barang mereka dari Cina, kalau nggak ada, substitusinya hampir boleh dibilang tidak ada. Dan kita juga sama. Ya itu hampir benar terjadi ke semua negara lah. Tanpa ada, saya harus katakan seperti itu. Tanpa ada barang-barang made in China, kita hampir boleh bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sekarang ya Cina tiba-tiba nggak mau ekspor lagi, nggak mau ekspor lagi kemana-mana. Lu lihat, kita pasti akan mulai kewalahan. Ya apalagi US gitu. Ya, jadi makanya kenapa Cina itu berani berani ngelawan. Sedang apa selain dia punya cadangan devisa yang gede, dia juga tahu bahwa ya, ujung-ujungnya lu kalah kok gitu ya. Data-data harusnya udah cukup clear gitu ya. Bahwa betul memang dia udah kenain gede-gedean. Tapi kalau lu lihat data ini, sebenarnya Trump itu secara tidak langsung membocorkan rahasianya mereka. Jadi ini kayak misalnya Cina 67%, berarti yang diimport dari US oleh Cina cuma 33. Cuma 33%, kecil banget gitu kan. Vietnam 90%, berarti yang diimport oleh Vietnam barang-barangnya US itu cuma 10% gitu ya. Nah, kalau lihat Kambodia 97%, ya wajar lah dia bukan negara-negara kaya kan, dia import cuma 3%. Indonesia 64%, artinya kita cuma pakai barang-barang dari Cina itu paling cuma apa dari US itu paling cuma 30% lebih barang-barangnya ya, sedangkan yang kita ekspor lebih banyak kan. Itu poinnya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini ya jelas kayak Maroko kenapa 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 cuma 10%? Karena dia mungkin import banyak. Cuman Maroko itu cuma negara kecil, ya kan? Nah, misalnya contoh Argentina. Argentina ini dia cuma kenain 10%. Uni Emirat Arab ya 10%. Ya mungkin karena itu ya dia ngambil apa ya ada perdagangan minyak atau apa gitu kan. Karena Uni Emirat Arab yang mereka pakai itu untuk ngebor-ngebor minyak-minyak itu kan lebih banyak memang menggunakan teknologi dari US kan. Ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain, teman-teman bisa lihat lah itu hampir banyak negara-negara kecil yang mengekspor banyak gitu. Yang lain-lain itu hampir boleh tidak ada. Jadi kekuatan barangnya US di dunia sebenarnya ya tidak besar. Ya bahkan kalau lu bilang Apple itu adalah representasi dari US, dia bukan made in US, tapi made in China. Kalau nggak made in Vietnam sebentar lagi, ya kan? Gitu. Ya, jadi ya, ya cobalah bertahan. Mau nggak mau kita cuma bisa ngomong begitu ya. Cobalah bertahan beberapa bulan ke depan sembari mengupdate tuh bagaimana tuh reaksi negara-negara itu. Ya, dan kalau negara-negara itu udah mulai settle ya, kemudian habis itu udah tahu arahnya, mau lawan-lawan sekalian, tapi ini jauh apa dengan porsi yang jauh lebih besar. Sekutunya teman-teman lihat lah ya, kayak kayak kalau teman-teman lihat perang perang inilah perang dunia kedua ya, sekutunya di mana? Ini kan berarti sekutunya udah pasti Cina Rusia kan, Cina Rusia eh, apa ngelawan Jepang ya kan? Terus yang apa US ya ada sekutu US berarti ada Rusia apa ada Eropa dan lain sebagainya. Nah, dengan perang ini kira-kira Eropa mau kemana nih? Ya karena dia perang sama semua negara US ini. Jadi US ini berdiri sendirian nih. Nah, kita lihat sekutunya gimana. Kalau sekutunya ya cuma akhirnya cuma ecek-ecek itu negara-negara ecek-ecek itu ya lu bisa lihat ya ujungnya siapa yang menang. Nah, pada saat itu menang, kita kemana? Gitu. Ya. Harusnya sih kita jauh lebih dekat dengan Cina daripada ke US. Ya, kita kan udah bergabung di BRIC kan, ya kan? BRIC sudah, kemudian kita sudah masuk ke dalam banknya BRIC ya dan sebagainya. Ya persiapan untuk itu. Nah, kemudian kemarin kan Presiden Prabowo udah bilang kan, buka aja keran importnya, buka segede-gedenya, ya, buka segede-gedenya. Kenapa? Ya, ya, ya itu tujuannya adalah ya sekalian lu kalau misalnya mau nego ya sudah ayo masuk aja lu gitu barang US silakan masuk ke Indonesia tapi yang jadi masalah adalah ada yang mau beli nggak gitu loh. Kalau nggak ada yang mau beli gua udah buka loh pasarnya gede-gede loh
Tapi nggak ada yang mau beli barang lu. Lu mau gimana? Mau maksa bagaimana? Gitu ya. Itu mungkin adalah salah satu tujuan kenapa Presiden Prabowo sekalian buka. Ya, yang kedua ya tentu you know lah ya. Kenapa sekalian dibuka aja ya daripada ditilep sama orang-orang ya mendingan pajaknya masuk negara sekalian. Jadi nggak perlu harus ada lampu merah lagi. Ya itu mungkin adalah salah satu maksudnya ya. Teman-teman cek deh. Ya kalau saya sih ngeliat memang mungkin ya karena kita juga butuh ya barang-barang itu ya. Bohwat lah ya. Manufaktur kita em, mungkin kita punya bahan bakunya. Tetapi begitu kita bikin di dalam negeri, kualitas bikinan kita jauh lebih jelek. Kemudian habis itu em, lebih mahal. Jadi ya ya mau ngomong apa gitu. Ya, oke. Oke teman-teman, ini mungkin ada beberapa menit. Em, ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada. Ya, jadi teman-teman perhatikan itu aja ya. Ya, ya Pak. Emas. Oh ya, emas fisik diserbu. Sebenarnya kalau teman-teman serbu emas fisik ya. Ini kalau kalau ini pendapat saya ya. Lu serbu emas fisik itu nggak hampir boleh bang nggak ada gunanya. Kalau misalnya oke tujuan lu adalah mengamankan nilai rupiah lu tidak sampai turun, oke gitu. Tapi ini udah mahal banget. Ya itu udah mahal sekali ya. Artinya gini, barang yang sudah mahal itu harusnya bukan menjadi tempat di mana lu berebut ngambil di situ. Ini ya, ini kita lihat daily ya. Ini emas, oke? Yang ditakutkan oleh orang-orang adalah adanya krisis yang disebabkan oleh perang tarif ini. Tapi teman-teman lihat ya, kita kan udah dijabarin ya angka-angkanya kan. Yang sekarang yang kita perlu lihat adalah changing ordernya dari US ke Cina. Kalau itu udah berhasil, wis lu udah lupakan kayak gitu-gitu. Mungkin oke lah akan ada krisis. Ya kapan krisisnya? Lu akan mungkin berasa sekarang. Kita mungkin akan bertahan sampai ke 2026. Ya, saya mungkin masih akan tetap berpegang ke tabelnya si Sam Banner ya. Kita mungkin akan bertahan di situ. Kemudian habis itu 2026 kita mungkin akan ada eh, krisis yang kecil. Ya, krisis yang kecil. Kenapa? Kenapa dibilang krisis yang kecil? Ya karena udah selesai. Udah turun. Indeksnya kan udah turun lumayan gede. Ya, indeks kita tadi udah turun berapa? Udah 23% lebih kan? Ya, kalau sampai 40% ya masih ada 20%. Kalau sampai cuma sampai 30% ya masih ada 10% lagi penurunan indeks. Berarti sebenarnya udah mulai agak mengecil lah penurunannya. Dan kondisi fundamental negara kita nggak sejelek itu kok. Ya nggak sehancur itu. Walaupun memang oke lah, lu bilang penerimaan negara berkurang, ya utangnya bertambah dan lain sebagainya. Utang kita pun itu masih 25 besar dunia. Bukan yang pertama. Yang pertama tahu sendiri ya, itu adalah US, ya Amerika Serikat. Oke, nah balik lagi ke emas. Apa yang teman-teman lihat dari emas? Ini yang kita lihat itu adalah kalau lu mau beli emas atau emas fisik, itu memang cenderung adalah untuk melindungi nilai uang kita. Oke, nilai uang kita tok. Dia tidak akan ngapa-ngapain kok. Oke, lu kalau kecuali lu beli mungkin di tahun tahun berapa ya dulu gua bilang gua beli ya. 2-3 tahun yang lalu lah. Ya, tahun-tahun lalu masih yang di 800-an, masih yang di 700-an ya. Itu dulu kan gue borong kan. Kemudian habis itu dia udah naik 1,3 itu saya terus jual termasuk kemarin itu 1,7 pun saya masih jual. Ya, yang kalau aduh kalau ngomong itu jadi nggak enak ya. Eh, Sebenarnya kalau mau lebih menguntungkan adalah ke US dollar. Ya, tapi ya udahlah. Oke ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau melindungi nilai atau value uang teman-teman, beli emas fisik, oke? Tetapi ini udah harga yang sangat mahal, oke? Kita harus katakan ini harga yang sangat mahal. Ya, ini harga yang sangat mahal. Jadi ya tinggal hati-hati. Lu nggak bisa ngarapin ini akan terjadi apresiasi yang jauh lebih besar. Ya, oke. Ada yang bilang dia akan sampai ke 3.500 US dollar. Ya, oke aja, nggak apa-apa. Gitu. Lu mau ngambil sekarang, tetapi ini udah kondisi lu ngambil cukup mahal.
Kita lihat ya, sebentar ya. Lu lihat ya, ini berapa 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 tahun sekali dia mengalami kenaikan. Kita lihat di sini. Ya, ini emas nih. Kalau lu beli, ini emas ya. Lu beli, ya, lu beli di 2013, baru terjadi kenaikan di 2019. Ya itu kan waktu COVID kan. Ini kebetulan ada events, oke? Nah, waktu 2020, lu beli 5 tahun kemudian baru terjadi kenaikan. Oke? Nah, kalau lu beli sekarang, kita nggak tahu dia akan naik sampai berapa. Karena ini all time high. Ya kita nggak tahu dia akan naik sampai ke berapa. Nah, apalagi yang kemarin ya. Kemarin kalau tidak ada events, itu dia lu simpen lebih lama lagi. Ya dari 98 sampai ke berapa 2006. Baru dia mulai ada kenaikan. Ini karena ada events. Ya kalau dia nggak ada event, udah pasti nggak ada. Nah, hari ini orang borong mas. Lu udah telat sebenarnya. Ya, tapi kalau lu mau cuman buat melindungi nilai uang lu, is okay. Jadi biar nggak hancur gitu ya. Kayak kenapa lagi dibilang nilai uang hancur? Karena lu lihat US dollar. Ya US dollar sejak tanggal berapa nih? Sejak Oktober sampai hari ini sudah rupiah kita sudah minus 12% lebih. Ya, jadi kalau lu dulu kalau lu terima gaji 1 juta, ya 1 juta, nah hari ini uang 1 juta lu tinggal sebenarnya nilai uangnya tinggal 800 sekian, 800 sekian ribu gitu loh. Ya itu maksudnya ya apa ini hari ini udah 16.000 sekian. Dan ini sudah all time high ya. Ya saya harus bilang ya teman-teman ya, ini sudah all time high. Ya ini all time high nih. Coba lu lihat gap up-nya ya. Turun mah mungkin akan ada, lu lihat ada gap kan, di situ pasti akan ada turun lagi sekitar 16.000 sekian. Oke, kalau beli yuan, yuan percuma karena yuan itu dia tidak apa? Dia dikendalikan, oke? Dia dikendalikan, jadi nggak bakalan fluktuasinya terlalu berlebihan. Yuan, jadi nggak usah, ya nggak usah. Kecuali dia udah melepas yuannya itu ke mekanisme pasar itu akan berbeda. Tapi yuan itu dikendalikan sepenuhnya oleh Cina. Jadi percuma lu beli yuan juga. Lu paling ya mempertahankan nilai uang yuannya itu ya segitu-segitu, oke? Ya, udah kurang lebih gitulah. Kalau yang ini gue nggak sebut lagi lah ya. Ya, mending nggak usah deh. Karena kalau lu beli juga tambah hancur rupiah kita masalahnya, ya. Jadi kalau memang oke lah, lu mau beli emas, beli aja emas. Tetapi itu untuk mempertahankan nilai uang lu saja, ya. Bukan untuk apa dapat capital gain dan lain sebagainya. Kalau lu ngambil capital gain itu sudah terlambat, oke? Itu sudah terlambat. Lu harus tunggu emas lagi dia sideways. Ya, tidak ada event apa-apa, lagi tenang-tenang, nah, lu beli. Ya, lu beli. Oke, nah kemudian habis itu dari event dia baru akan ada kenaikan. Dan itu berlangsung cukup lama, bisa bisa bertahun-tahun gitu. Ya, dari COVID ke sekarang ya kebetulan ada 2 event aja, maka yang mengakibatkan terjadi kenaikan pada harga emas. Sebenarnya kalau dia lagi tenang-tenang, emas itu nggak akan naik. Ya, emas itu cuma akan mempertahankan nilai uang lu tok. Ya, kenapa dia terapresiasi setinggi itu? Karena memang rupiah kita lagi anjlok. Dan itu bukan cuma rupiah, itu hampir bilang semua mata uang lainnya itu juga anjlok. Ya, jadi akhirnya nilai nilai emasnya jadi naik. Ya, nah, kalau teman-teman lihat teknikalnya, dalam waktu dekat dia masih akan ada potensi penurunan karena ini udah change of karakter kan. Ya, ini teknikal ya, change of karakter. Kemudian habis itu naik kan. Kenaikan ini ya lu harus tunggu dia ngebreak ini baru kita bisa bilang oh dia naik, dia kembali naik. Tapi kalau dia nggak break itu ya berarti dia cuma akan mana 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 pensil saya, dia cuma akan pullback pullback untuk turun kembali gitu ya. Ini kita lihat daily ya, oke? Dan kita nggak trade emas ya. Lu trade emas nggak mungkin lu pakai daily, ya habis lu gitu ya. Ini kurang lebih ya kalau teman-teman lihat di seperti itu. Tapi uang sepertinya nggak bisa dikendalikan ya. Pada akhirnya akan menyesuaikan. Betul, betul. Cuman likuiditas dan cadangan devisa yuan itu bisa mengendalikan itu. Teman-teman masih ingat nggak waktu
rupiah kita dikendalikan. Nah, ya, ya saya baru mau ngomong itu. Itu dikendalikan lu cuma 2.500, tapi itu bukan nilai uang sebenarnya kan? Tapi nah akhirnya pada saat krisis, beng, akhirnya jadi nilai sebenarnya. Nah, cuma kalau di Cina, dia punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Cadangan devisa mereka, cadangan emas mereka itu gedenya minta ampun. Karena itulah mereka mereka bisa mengendalikan sehingga dia bisa stabil di 2000-an gitu. Ya, jadi makanya kalau sampai dia nggak bisa kendalikan lagi ke tahu tinggi, dia devaluasi. Masih ingat ya, waktu periode devaluasinya Cina kan, ya. Nah, dia dia bisa melakukan itu gitu. Oke, baik ya teman-teman ya. Nah, belum lagi itu, ya. Itu yang kita 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 bilang beberapa bulan yang lalu. US itu semakin tinggi atau apa the Fed itu semakin tidak mau menurunkan suku bunganya, maka mereka itu harus mencetak uang lebih banyak lagi untuk bayar ke Cina dan ke Jepang. Jadi makanya ujung-ujungnya Cina tetap kalah. Gitu loh mau ngomong apa? Gitu loh. Apa Cina lagi? US itu tetap akan kalah. Kenapa? Karena lu nggak ngapa-ngapain juga. Dia dia mungkin oke lah kehilangan 400 miliar sekian ya, tapi tetap akan masuk uang kok dari situ. Dia kan masih punya pasar ekspor di mana-mana, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat support-supportnya indeks harga saham gabungan. Oke, kita lihat support pakai weekly aja. Biar itu ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini adalah support-supportnya. Kita lihat likuiditasnya. Ini yang pertama, ini kan udah lewat nih. Ya, sekitar 57-an, itu udah 6 ribuan udah lewat. Berarti kan dia akan ke 57, 35. Ini kalau nggak salah udah sempat saya share kan di itu kan. Nah, kemudian habis itu kalau 57.740 ini lolos, ya, lolos, maka ada potensi ke bawah sini. Jauh juga ya. Ngeri juga ya. Ke sekitar 4.700-an. Ya, kenapa? Ini kan adalah pergerakan yang sangat tinggi nih. Ini dari sini. Oke, ya. Di berapa nih? Di 5.200 sampai 4.700. Jadi ini kalau dia sampai jebol, berapa ini? 5.700 sekian sampai jebol, nggak cuma diambil kemudian shadow doang, dia sampai jebol. Jadi ada peluang dia akan sampai ke 5.200 sampai ke 4.700. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau dia udah begini, saya mau ingatkan ke teman-teman ya, kalau lagi krisis, lagi kejatuhan indeks, lu jangan lihat ke apa third class-nya saham ya, second class-nya saham ya, lu lihatnya adalah yang di first class-nya. Ya, di kelas satunya. Oke? Lu lihatnya di daerah big cap. Kalau mau lebih amannya adalah ngambil perbankan. Perbankan itu udah pasti akan ditolong duluan kalau sampai terjadi krisis. Ya, lihat di situ. Jadi ya perbankan perbankan gede lah. Ya, yang pasti kita bilang ya the big four ya atau di four lah. Ya, BCA, BBRI, BBNI, BMRI. Itu yang kita lihat duluan. Ya, itu sesuatu yang pasti mudah lah. Ya, mudah kita ambil. Ya, kalau lu mau aman ya sudah ambil yang eh, pemerintah punya udah pasti akan ditolong duluan kan. Ya kalau enggak ya kita ambil eh, yang swasta ya paling yang kita bisa percaya cuma BBCA doang karena lebih profesional ya. Itu ya. Kalau dia crash kita selalu akan lihatnya ke situ. Yang kita koleksi teman-teman pasti pegang cash banyak kan? Ya. Nah, yang kita akan ngambil itu adalah yang itu. Yang kita mau ambil adalah barang-barang bagus tetapi harga diskon. Yang si Pak Lokeng bilang ya harga bajai. Ya, nah lu kapan lagi memperoleh harga-harga baja itu ya pada saat-saat seperti ini. Ya pada saat-saat seperti ini makanya jangan panik. Kalau lu panik, lu nggak akan berpikir logis. Lu akan ikutan ikutan keluar. Padahal itu adalah saat dimana lu mulai cicil buy. Lu cicil buy, ingat lo ya, cicil buy. Bukan berarti kita tahu di mana bottomnya. Kita nggak tahu di mana bottomnya. Tetapi yang kita tahu adalah ciri-ciri dia bottom.
Ciri-ciri adalah pada saat dia fear. Lu lihat pada saat kita habis libur, kemudian habis itu, oh pembukaan pasar besok nih, ya. Semua orang ngomong apa? Sell kan? Ya, sell, 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 sell kan? Tapi itu sebenarnya adalah saat dimana lu harus buy. Nah, demikian juga lu tungguin lagi momen seperti itu. Momen seperti itu. Mungkin akan ada momen seperti itu sekali lagi atau dua kali lagi. Nah, pada saat momen seperti itu, lu tambah cicilan. Jadi kita average down gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu bottomnya di mana. Cuman aroma bottomnya kita tahu. Yaitu pada saat lu fear-nya tuh ya maksimal kayak kemarin lah. Ya fear-nya itu maksimal banget. Wah ini udah pasti akan jadi trading halt. Mungkin akan turun kayak apa yang di Google itu sampai 11%, 12%, 13, sampai ada yang berapa ya, 17% ya. Ya, mungkin dia akan turun sampai segitu. Nah, pada saat itu lu lihat nih, BBCA itu kemarin waktu turun yang pembukaan pertama itu adalah top gainer. Apa bukan top gainer? Eh, dalam hal volume itu top. Kenapa? Berarti hampir boleh bang banyak orang yang masih berpikir sama gitu ya. Pada saat fear justru lu harus buy. Ya, pada saat itu bukan berarti kita tahu bottomnya, enggak. Tapi kita tahu bahwa ini adalah harga yang lebih murah dibandingkan dengan dia dalam keadaan biasa-biasa aja. Gitu. Jadi kalau misalnya lu nanti akan lihat keadaan ini mungkin akan sekali lagi ulang. Karena ini kan trade war-nya baru dimulai kan. Belum ngapa-ngapain, baru mempress in doang. Oh benar trade war sudah akan dijalankan. Ya, dan kemudian lu lihat Dow Jones, S&P 500 itu semua turun. Betul dia turun karena dia sedang memprice in untuk ekspektasi ke depannya. Ya, ekspektasi 2-3 bulan ke depannya. Dia sedang berjalan ke situ. Gitu ya, karena mereka lihat bahwa kelihatannya em, ya kalau 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 kita lihat datanya benar, Amerika akan kalah ini. Nah, cuman kalahnya bagaimana ini yang kita nggak tahu nih mentoknya seperti apa. Ya, dan kalau dia kalahnya cuma gara-gara trade war doang atau Trump itu akhirnya di impeach ya, di benar-benar wah udah tendang aja jauh-jauh lah orang kayak gini gitu kan. Ya. Nah, begitu udah ditendang digantikan sama siapa? Wakilnya ya. Nah, wakilnya kelihatannya akan sama sablengnya juga. Ya, kalau dia sama sablengnya, udahlah, berarti kan kita tidak akan masih belum terlalu aman-aman aja. Tapi kalau wakilnya, oh kayaknya dia udah mulai agak ini ya, karena wakilnya itu dulu adalah pembencinya Trump kan. Ya kan? Siapa tahu dia kayaknya nggak cocok juga dengan gaya si Trump. Kemudian dia berbalik arah. Nah, kita mungkin akan lihat masa-masa damai itu balik lagi. Tapi selama Trump masih ada, mungkin tidak. Yang kita mau lihat nanti mungkin eskalasinya itu adalah di rakyatnya mereka. Pada saat pendapatan mereka turun, harga barang-barang melonjak dan mereka udah nggak bisa beli lagi, ya lu lihat pasti akan ada apa ada inilah, ada demo-demo, ada ketidakpercayaan, segala macam itu mulai muncul ya kan. Nah, itu mungkin akan ada tindakan di parlemen mereka. Ya, bedanya parlemen mereka hari ini dengan yang kemarin itu lebih banyak Republik ya. Dia dari Demokrat atau Republik ya, saya lupa. Ya, nah dari partai sebelah lebih banyak. Nah, sedangkan yang hari ini lebih banyak partainya dia. Ya, jadi ya kayaknya untuk impeach memang agak susah kecuali dari bawah naik gitu. Jadi mau nggak mau mereka akan impeach gitu. Ya, ya kita nggak tahu apakah akan sampai ke situ atau tidak. Nah, makanya ini beberapa bulan ini teman-teman tinggal perhatikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia ada fear lagi, kan lu udah siap uang kan? Ya, semua siap cash kan? Ya, jangan jangan input langsung karena kita nggak pernah tahu di mana bottomnya, nggak bisa 100% lu hajar. Kecuali kita tahu di mana bottomnya, di situ kita hajar 100%, nggak bisa. Kemarin aja kita baru mulai dengan 25% ya dari cashnya kan. Ya, kalau nggak salah sekarang kalau teman-teman beli kemarin harusnya ada lah, apalagi kalau teman-teman beli BBNI ya itu harusnya ada plus sekitar 8 sampai 10%-an kan. Ya, kalau teman-teman ngambil BBCA average average hari ini harusnya udah di sekitar 7%-an. Coba bayangin gampang kayak BCA di 7% loh. Ya, nah, moga-moga ke depannya agak-agak tenang ya. Siapa tahu dia naik dulu, kemudian nanti baru turun lagi ya. Kita bisa taking profit dulu di situ, terus ngambil lagi satu kali lagi di bawah.
gitu, atau mungkin 2 kali lagi di bawah, kita nggak tahu berapa kali dan di mana dia bottomnya gitu ya. Tapi yang pasti adalah kalau lu lihat historinya, turun ini selalu akan ada all time high yang baru ya. Tinggal ya kita prepare aja ya. Lu tinggal em, apa em, postingan IG saya hari ini kan, kita harus selalu mencari peluangnya. Memang kita nggak tahu di mana bottomnya, tapi peluang itu selalu akan ada, ya kan? Jadi jangan sampai jadi korban sentimen. Ya lu jangan eh, orang lain bilang, wah udah di sini ngapain dan lain sebagainya. Setiap crash itu ada peluang. Setiap crash, setiap kejatuhan pasar itu ada peluang. Ya, tinggal lu prepare, tinggal lu siap apa enggak. Pada saat lu siap, lu dapat. Gitu. Ini kita nggak usah jauh-jauh. Waktu COVID kemarin kan lu bisa lihat sendiri ya. COVID memang turunnya cuma 3 minggu. Ini apa ya berbulan-bulan kan? Dia memang turun 3 minggu. Tapi itu bisa menjadi pelajaran buat kita melihat market. Oh, market ternyata setiap crash itu nge-research. Lu bisa dapat barang murah, barang bagus harga murah. Kemudian dalam 1-2 tahun lu bisa panen. Ya lu nggak usah bilang 1-2 tahun deh. Waktu kayak BBC aja ya. Waktu COVID kemarin cuman berapa? Nggak sampai sebulan, sebulan lebih lah. Itu udah 35% gitu. Jadi ini kesempatan gitu. Setiap krisis pasti ada kesempatan yang muncul. Ya tinggal lu siap apa enggak aja. Oke? Ya, baik ya teman-teman ya. Mau kita cukupkan dulu hari ini ya. Semoga bermanfaat ya data-datanya. Nanti teman-teman bisa cross check ulang. Kalau nanti ada mungkin ada teman-teman dapat data yang lebih baik ya. Bisa bisa share ke saya juga. Dan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit ya. Sampai ketemu lagi eh, Jumat ya. Ya, sampai ketemu lagi Jumat. Oke? Saya izin pamit. God bless semua.